Alhamdulillah kembali lagi di Hasanah Jendela Dunia Islam. Ya. Mudah-mudahan di 2 segmen sebelumnya banyak orang tua yang terserahkan seperti kita, mungkin anaknya lagi tumbuh, masih balita atau juga mungkin di era-era tantrum. Nah sekarang mudah-mudahan akan tercerahkan walaupun mungkin waktu kita nggak terlalu banyak. Tapi sekarang nih di akhir segmen kita akan buka lagi pertanyaan dari ibu yang hadir di studio. Makanya kalau ibu punya pertanyaan, ibu hadir juga dalam studio. Studio ini rumah orang tapi ibu, berarti hadir di rumah orang juga ya ibu ya. Oke silakan, ibu yang mau bertanya, monggo silakan bu. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Ami, saya dari pengajian Geria Mandiri Rempoa. Saya ingin bertanya, kan akhir-akhir ini banyak sekali kasus anak yang berani terhadap orang tua atau berani terhadap gurunya. Itu bagaimana Pak Ustadz cara kita? Wih benar tuh ya Ustadz ya. Suka viral, makasih ibu ya. Iya. Suka viral itu, anak murid berani sama guru. Iya. Itu. Tapi kalau misalnya murid ditegesin sama gurunya, orang tuanya nuntut gurunya. Waduh. Tapi anak-anak di rumah juga kadang-kadang berani sama guru. Pernah ada juga yang video tuh anak nyemplungin ibunya tuh. Aduh, ngeri banget. Jadi memang penanganan masalah ini nggak bisa instan. Ini memang yang dievaluasi panjang. Karena terkait dengan sistem pendidikan kita yang memang lebih mengejar kecerdasan intelektual. Anak digegas gitu. Padahal salah satu bagian dari penting Islam adalah al-adab qoblal ilmu. Adabnya dulu. Adab itulah bagian penting yang harus dipahami. Nah orang tua kan selama ini cuma bangga kalau anaknya, maaf ya ranking sekian, matematikanya bagus. Tapi ketika dia lewat selonong boy, lewat gini ya, hey bro, kan gitu ya, manggil orang tuanya bro. Itu nggak sopan, harusnya kita tegas dalam hal urusan ini. Tapi dari mana itu bermula, ternyata rumahlah sebagai tempat pertama anak-anak memahami adab. Jadi kalau di rumah sendiri orang tua menyepelekan adab, mulai dari anak-anak yang tidak dibiasakan. Misalnya gini, kenapa sih anak berkata kasar? Karena isi kepalanya cuman diisi kata-kata kasar. Dia hanya mendengar bapak ibunya bertengkar nyebutin seluruh anggota kebun binatang. Kecuali kupu-kupu, kan nggak mungkin. Kupu-kupu, gitu kan. Bagaimana engkau, kunang-kunang kan nggak ada ya. Siapa tahu lagi absen. Iya. Tapi kan monyet gitu ya. Kan seperti itu kan. Nah itu kenapa isi kepalanya seperti itu. Salah satu yang bisa kita perbaiki, perbaikan akhlak bermula dari perbaikan bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu akan perbaiki amalan kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya anak itu beradab, pertama bahasanya dulu benerin. Tahu nggak kenapa anak itu? Nggak ada anak yang lawan guru tuh pakai bahasa sopan. Ada apa Anda? Anda mau berbicara sama saya? Tidak ada. Pasti ngomong, apa lo? Itu menunjukkan emang isi kepalanya udah parah. Itu dia hanya menyimak dari tayangan-tayangan, dari obrolan warung kopi yang ngaco di warnet. Gimana? Perbaikan pertama bahasa dari mana? Yaitu dengan memberi asupan literasi buku. Jadi kalau ditanya, anak-anak itu akan hormat kalau dia terbiasa membaca buku. Maka jangan sampai nggak punya program 1 hari 1 buku. Biasakan baca buku, dibacakan dari kecil. Karena dari baca buku itu aja, anak-anak terlatih marahnya aja beradab. Ya, abang engkau durjana, kan beda gitu ya. Iya. Itu zaman Roma Irama sih. Iya, terlalu. Karena memang itu yang benar. Kita boleh mengungkapkan perasaan. Aduh. Ini mungkin bias-bias zaman soneta dulu masih ada ya. Justru itu yang jadi tantangan. Generasi sekarang itu yang rusak tuh bahasanya. Peneliti di Amerika namanya Thomas Licona, bangsa yang rusak bermula dari rusaknya bahasa. Jadi jangan mempopulerkan bahasa-bahasa yang sebenarnya bukan bahasa ibu. Jadi kalau saya di rumah misalnya mempraktikkan anak saya kalau ngomongnya saya. Abi, saya boleh tidak? Dia ngomongnya saya. Anak kecil. Karena disitulah cara pertama anak belajar berbagai amal dari bahasa. Yang kedua, dari bahasa itu juga dia kenalkan sastra. Sastra itu memperhalus budi pekerti. Makanya orang-orang yang kenal punya puisi, orang-orang terlatih kepekaan bahasanya, cenderung halus bahasanya. Poinnya adalah ketika anak itu sudah mulai dikenalkan dengan bahasa, itulah salah satu pendidikan adab yang pertama. Makanya saya bilang jangan bangga kalau anak di umur usia dini belajar bilingual. Sebenarnya bilingual itu belum tepat untuk anak usia dini. Contoh, bahasa Inggris ngomongnya apa? You.
I love you. Nanti anak terlatih diterjemahkan bahasa Indonesia. Papa kamu mau kemana? Sopan nggak kira-kira? Papa kamu sopan nggak ngomong gitu sama ibu? Nggak sopan. Kalau papa mau kemana boleh? Kalau Iya, mama? boleh nggak apa-apa. Papa kamunya itu. Kamu kok begitu, Pak? Kan kalau bahasa Inggrisnya you itu biasa aja. Kan dia bilang what do you want? Papa kamu mau apa? Kan itu tidak sopan. Nah, itulah yang membedakan. Makanya kuatkan dulu. Kalau ada bahasa ibunya kuat, dia tahu di dalam bahasa itu ada tata krama. Apalagi kalau dalam bahasa Jawa ada yang namanya tingkatan. Bahasa halusnya. Kromo inggil kan dia jadi bahasa halus. Ini kayak nggak sopan gue nih. Ya misalnya kalau ngomong sama seseorang lebih tua, dia nggak boleh, kamu kemana Ustadz? Bukan. Tapi bilang, Ustadz mau kemana? Kan ada panggilan yang harus disebutkan. Itulah yang disebut dengan keterampilan berbahasa. Saya pernah gitu sama ibu saya kan bahasa Jawa, Ustadz. Mana yang lebih sopan ya antara mau kemana Arjuna atau Arjuna mau kemana? Gitu saya ditanyakan, mau kemana Arjuna? Arjuna mau kemana? Oh jawabannya apa? Mau jalan Hanoman, masih jawabannya gitu. Saya dibilang gitu. Itu nggak sopan. Masa ibunya Hanoman? Enggak, ibu saya yang jawab gitu. Iya. Mana yang lebih sopan? Arjun mau kemana? Iya. Baik Hanoman. Dia nggak boleh. Jangan Hanoman. Hanoman Spiderman lah. Atau Wonder Woman. Gitu. Intinya ada di bahasa. Jadi kalau saya melihat fenomena ini, mulailah serius menggarap bahasa. Jadi guru bahasa Indonesia itu bukan menghafal, jadi melatih kemampuan berbahasa anak. Mengungkapkan perasaan, bukan marah tidak boleh. Karena salah satu bentuk dari bahasa itu begitu indah dinikmati, anak bisa mengungkapkan perasaannya secara natural. Waduh, jadi anak itu seperti ketel ya Bu ya. Airnya keluar tergantung apa yang isinya gitu. Wah, ini luar biasa nih. Waduh pemirsa, percakapan kita seru sekali, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tapi mungkin jika Anda masih banyak saran atau kritik atau juga mungkin pertanyaan, langsung saja dikirimkan saja melalui sosial media dari acara Hasanah Trans 7. Untuk IG-nya bisa langsung add aja ke Hasanah_T7. Untuk YouTube-nya Hasanah Trans 7 Official. Ya, kita tutup dengan baca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasanah Trans 7, jendela dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.